menyangkut apakah sudah ada keputusan tentang perubahan Status. tiket angkot Tua Langgur secara resmi, sebab kita tiba-tiba dari 4.000 naik jadi 5.000, dan itu apakah sudah ada keputusan resmi dari pemerintah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut orang-orang yang telah menerima bantuan yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Menurut saya itu sebenarnya sudah harus ada sosialisasi. Memang seperti kesempatan seperti begini itu merupakan sosialisasi juga kepada pengusaha kecil ini. Namun kalau memang sudah dipilih, katakanlah misalnya 10 orang, itu juga harus secara terang-terangan harus diumumkan lewat UHOI, dan kalau dananya sudah diberikan kepada mereka mesti dimonitoring terus. Misalnya ditunjuk satu orang sebagai ketua, untuk bukan berarti harus membuat laporan keuangan dan sebagainya, tapi tujuannya untuk memonitoring sehingga dana itu tetap ada dan betul-betul jalan sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga, maaf banyak ini. Yang ketiga menyangkut Kamtibmas. Selama ini kita tahu bahwa ada ini pertikaian antara Pemda dan Ohejang lampu merah dalam hal ini. Tapi saya dari kecil sampai besar hidup di sini sampai sudah tua ini, menurut saya orang Ohejang itu sebenarnya tidak menyerang kemana-mana. Jadi setelah dihimbau lewat mimbar atau lewat Ohoi, mereka dengar-dengar. Tapi coba lihat lawannya itu. Jadi intinya bahwa kalau kita di sini dipersalahkan anak-anak muda di sini, saya merasa keberatan juga. Jadi mudah-mudahan ke depan kedua-duanya itu bisa aman untuk semua hidup dengan damai. Yang berikut lagi menyangkut saya kurang lebih 1 bulan ini berurusan dengan kantor-kantor, terlebih kantor yang berurusan dengan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang kita ke sana selalu petugas tidak ada. Ada beberapa, misalnya di kantor Satu Pintu, kantor dinas sosial, kantor koperasi, datang selalu petugas tidak ada. Jadi mungkin lewat kesempatan ini, apalagi macam di kantor sosial, orang-orang itu tinggal di luar kota, datang berurusan dalam hal mendesak, mereka tidak ada petugasnya, katanya keluar dan keluar. Jadi saya usul sebaiknya petugas yang untuk melayani masyarakat seperti begitu sebaiknya lebih dari 1, sehingga kalau yang satu berhalangan, yang lain bisa melayani masyarakat itu. Perlu juga saya sampaikan juga bahwa ini kita ramai-ramai dapat bantuan, bagus sekali. Tapi penyesalan saya karena apa? Saya punya profil sampai di pemukiman transmigrasi dari tahun lalu. Datang bantuan, Pak, kami ini di pending. Ada beberapa rumah kami di kaki semua di pending. Entah salah apa, saya sendiri kurang mengerti. Jadi ini mohon kalau memang sudah foto ulang-ulang. Dulu foto ulang, sekarang foto lagi. Tapi mohon supaya yang benar. Jangan sampai hanya bersifat formalitas, lalu kami dikendangi dengan jajan bahasa yang tidak masuk akal. Nah itu. Juga saya minta supaya dari Bapak Sek dan Pak Ketua Wakil DPR, kalau memang benar Ohejang ada punya anggaran, tolong kita kerjasama yang baik untuk pagar keliling Ohejang, itu menurut saya. Pagar dan lampu setiap muka rumah. Dan bila mana ada rumah yang kurang, kita semua kerja bakti. Supaya Ohejang ini harus menjadi desa teladan untuk kota Langgur. Karena kelihatan Ohejang ini orangnya mau dibilang ya orang berbobot. Tetapi kemajuan itu bukan ke depan, tapi dia pandai ke belakang. Hal-hal yang perlu disampaikan ini perlu ada tanggapan positif sehingga kita Ohejang kemudian itu bisa ya orang tua yang meninggal sana bertepuk tangan. Jangan sampai mereka menangis. Proses-proses mediasi yang sedang dilakukan sekarang, baik dari Kesbangpol, dari UHOI maupun dari kelurahan. Nah, yang pertama saya mohon proses penyelesaian yang hanya melibatkan tingkat atas. Ini perlu akar rumput sana. Orang yang melakukan kegiatan baku potong, baku melawan, baku lempar itu yang harus juga dilibatkan. Supaya betul-betul persoalan ini diselesaikan sampai akar-akarnya. Jangan sampai hanya kita level atas yang bicara, yang di bawah tetap jalan terus, bakalah jalan terus. Jadi ini masukan juga untuk UHOI. Kalau dapat
undang juga anak-anak muda untuk ikut rapat. Jangan hanya orang-orang itu saja. Anak-anak muda banyak di Ohjang ini kok. Masa orang-orang itu saja setiap saat hanya rapat dorong-dorong, saya tidak ada orang lain. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembinaan kepada anak dan remaja maupun pemuda ini. Saya mohon kalau dapat Pak Bosko bisa membicarakan dengan pihak terkait, dalam hal ini dinas atau badan yang menangani proses-proses pembinaan. Jika dapat, anggaran itu ya kalau bisa juga diberikan ke pihak gereja. Karena pembinaan sesungguhnya itu ada di gereja. Di masyarakat ini kadang kita omong kosong banyak, kejar anggaran habis tidak ada manfaat apa-apa. Jadi kalau dapat, ya bisa bicara dengan pihak terkait untuk anggarannya ya kalau bisa ya dipos sedikit untuk pihak gereja baik di Katolik maupun Protestan untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kaum muda kita, baik OMK, Sekami maupun Angkatan Muda, anak-anak tunas. Jadi saya pikir proses itu yang lebih menyentuh ke anak-anak kita. Kemudian yang berikut terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marsia terkait dengan lampu jalan. Kami orang Ohjang tahu kemarin itu ada proyek pengadaan lampu jalan di Ohjang. Tapi saya tidak tahu, lampu-lampu itu tidak menyala dan jumlahnya sangat kurang. Jadi saya mohon kalau dapat, saya lihat sekarang di Langgur ada proyek penerangan jalan, ada lampu jalan di seputaran Ohbun yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Mudah-mudahan itu ada anggaran daerah. Saya mohon kalau bisa Pak Bosko juga mengusahakan kalau dapat ada juga proyek lampu jalan untuk seluruh kawasan di Ohjang. Kemudian mohon Ohjang bukan saja Ohjang bawah, Dragon Lama juga adalah Ohjang. Sekali-sekali tolong diperhatikan. Terima kasih, saya kembalikan.